Hai, saya Ridwan Syah. Di seri Seni Mengelola Pikiran kali ini, saya akan sharing sebuah materi tentang cara bahagia dengan berpikir negatif. Penasaran? Tonton video ini hingga selesai. Dan sebelum melanjutkan, bagi kamu yang menyukai konten-konten yang membahas tentang seni mengelola pikiran, maka channel ini mungkin tidak ada salahnya untuk kamu subscribe. Jika kita membaca buku atau seminar motivasi, kita pasti sering mendengar tentang pentingnya berpikir positif dan wajibnya kita meninggalkan pikiran negatif. Sayangnya, saking seringnya penekanan terhadap kedua anjuran tersebut, sehingga banyak orang yang mengalami gagal paham dengan terlalu berpikir positif secara membabi buta dan mengharamkan pikiran negatif secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan kurangnya edukasi tentang perbedaan antara bad feeling atau perasaan yang buruk dengan negative thinking atau pikiran negatif. Bad feeling memang termasuk bagian dari negative thinking, tapi tidak semua negative thinking itu pasti bad feeling. Bad feeling sendiri jika boleh disebutkan adalah muncul dari respon yang salah terhadap negative thinking. Sebagai contoh, ketika kita akan berkendara di jalan raya, pikiran negatif kita akan memberitahu bahwa ketika kita berkendara maka akan muncul resiko kecelakaan. Kemungkinan kita mengalami kecelakaan di jalan raya itu benar, namun kecemasan berlebihan terhadap risiko kecelakaan itu yang tidak bisa dibenarkan. Kemungkinan banyaknya rintangan yang akan menghadang kita dalam menggapai apa yang diharapkan itu negative thinking. Namun tidak mau mencoba melangkah ke depan karena merasa putus asa, merasa tidak mampu, itu bad feeling. Pikiran kita tentang kemungkinan percekcokan dengan pasangan kita ketika sudah menikah nanti itu negative thinking. Namun tidak mau menikah karena takut menghadapi situasi seperti demikian, itu bad feeling. Oke, bagaimana? Cukup jelaskan perbedaannya? Coba tulis tanggapan kamu di kolom komentar. Dari uraian tadi muncul pertanyaan. Pertama, apa yang terjadi jika semua orang membuang semua pikiran negatif sepenuhnya? Kedua, apakah selamanya berpikir positif itu bagus? Dan ketiga, apakah jika kita berpikir negatif dan terus memikirkan resiko, maka kita akan sulit untuk mau melangkah? Mari kita bahas terlebih dahulu pertanyaan yang pertama, yakni apa jadinya jika semua orang meninggalkan pikiran negatif? Yang pertama adalah akan terjadi banyak korban penipuan karena orang-orang mudah percaya pada orang lain. Yang kedua, akan lebih banyak kecelakaan yang fatal di jalan raya karena hilangnya sikap waspada. Tiga, tidak akan ada yang membuat sekoci karena yakin kapalnya tidak akan tenggelam. Masih ingat kisah kapal Titanic? 4. Polisi tidak akan bisa menangkap penjahat karena tidak ada yang dicurigai sebab tidak pernah mau curiga. Dan masih banyak lagi. Buat kamu yang mau menambahkan, silahkan lanjut di komentar di bawah. Selanjutnya kita bahas pertanyaan yang kedua. Apakah selamanya berpikir positif itu baik? Jawabannya adalah tergantung. Jika kita mengikut sertakan pikiran negatif, maka akan menjadi baik. Namun, jika kita mencapakannya sama sekali, maka akan terjadi hal-hal yang sudah disebutkan pada jawaban di pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ketiga, bukankah jika kita berpikir negatif akan membuat kita terlalu takut untuk melangkah seperti halnya kata-kata para motivator? Jawabannya adalah iya. Jika pikiran negatif kita tidak kita tutup dengan solusi atau pikiran negatif tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita buat contoh. Mendaki gunung misalnya. Misalnya kamu mau mendaki gunung karena kamu yakin kamu mampu. Dan kamu yakin bahwa mendaki gunung adalah sesuatu yang indah dan membahagiakan. Nah, itu adalah pikiran positif kamu. Kemudian, kamu juga berpikir bahwa kemungkinan hal-hal buruk yang akan terjadi ketika mendaki gunung itu ada. Entah itu hilang, kedinginan hingga hipotermia, atau mungkin dijahili babi hutan. Nah, pikiran terhadap semua resiko itu adalah pikiran negatif. Kemudian, setelah kamu sadar akan resiko yang tadi kamu pikirkan tersebut, kemudian kamu mencari tahu seputar pengetahuan tentang cara aman mendaki gunung. Kamu cari tahu alat apa saja yang harus dibawa, melihat prediksi cuaca, siapa pendaki yang sudah berpengalaman yang harus kamu ajak, apa saja pola yang membuat orang-orang mengalami kecelakaan di gunung, dan sebagainya. Nah, jika pikiran negatif kamu tutup dengan pikiran solusi tersebut, maka percayalah, kamu akan lebih berpikir positif daripada mereka yang berusaha berpikir positif dengan bersusah payah mengabaikan pikiran negatifnya. Kesimpulan di video kali ini ialah 1. Pikiran positif dan pikiran negatif ibarat helm dengan motor atau seperti kapal dengan skoci. Keduanya bukan untuk dibuang salah satunya, melainkan sebagai alat untuk saling melengkapi. Kedua, bedakanlah antara negative thinking dan bad feeling.
Yang ketiga, tutup pikiran negatif kamu dengan solusi. Dengan begitu, pikiran negatif kamu tidak akan menjelma menjadi bad feeling. Sebaliknya, kamu akan lebih positive thinking daripada sebelumnya. Karena semua kemungkinan negatif yang terbersit di kepala kamu sudah terkapar seluruhnya. Dengan demikian, negative thinking kini bukan lagi musuh yang harus kamu asingkan. Sebaliknya, ia akan menjadi sahabat yang setia mengingatkanmu. Oke, sekian di video kali ini. Klik like jika kalian menyukai video ini. Share jika dirasa bermanfaat, dan silahkan untuk mengisi kolom komentar jika sekiranya ada yang patut untuk dikomentari dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.